baru bergabung ya. Baik, kita akan lanjutkan kawan-kawan. Di Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bahwa sebenarnya dalam sebuah kesulitan itu selalu ada kemudahan. Dan kemudian diulang lagi, dalam sebuah kesulitan selalu ada kemudahan. Artinya apa? Dalam kesulitan-kesulitan yang sedang kita hadapi saat ini, tentu kita akan mendapatkan kemudahan di hari yang akan datang. Sebagai contoh begini. Kawan-kawan saat ini mungkin barangkali sedang berikhtiar, sedang menjalankan ibadah yang mungkin tidak bisa kita katakan tidak mudah ya. Kita bisa katakan tidak mudah, tetapi apa yang kita jalani yang kita sebut tidak mudah ini akan bisa membawa atau memberikan kebahagiaan kita di akhirat kelak. Karena kalau kemudian hari ini barangkali kita santai, saat ini barangkali kita melonggarkan diri, bisa jadi di hari kemudian ataupun di hari akhirat kita akan merasa lemah sehingga tidak memiliki apapun ya. Maka ini adalah dalam rangka kemudian melatih diri kita untuk senantiasa terus belajar memperbaiki diri. Setiap kemudahan, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Kawan-kawan yang mungkin hari ini sedang diberikan kesulitan oleh Allah, yakinlah di depan kawan-kawan sekalian itu akan ada kemudahan. Ya, setiap kesulitan-kesulitan yang kita lalui itu setelahnya akan ada manisnya sebuah kemudahan. Hanya saja kemudian kita mau tidak bersabar menunggu kemudahan itu bisa kita rasakan. Baik, itu ya kawan-kawan sebagai mukadimah pada sharing kita malam hari ini. Silakan kita akan sharing ya, full hari ini kita akan sharing terkait dengan program 30 hari challenge kita, tantangan 30 hari dalam menjalankan ibadah ya, ibadah-ibadah yang terbaik. Barangkali ada yang mau disampaikan, kemudian kesulitan-kesulitan dalam ibadah atau mungkin keluhan-keluhan atau barangkali sesuatu yang bisa dirasakan. Nah, silakan teman-teman bisa menyampaikan sharing ya pada malam hari ini, nanti kita sampai pukul 9 insya Allah maksimal ya. Alhamdulillah malam hari ini ya sudah ada 16 ya, 17 yang bergabung yang dari 40-an anggota ya, insya Allah ya, mudah-mudahan teman-teman yang belum bergabung tetap juga diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau main lagi nih. Ya. Baik. Mau dimulai dari siapa dulu nih atau saya absen dulu ya? Absen dulu. Ini ada Bapak Hadi ya, Bapak Hadi Kunuha. Kemudian ada Pak Zudi, ini dari Nabire ya, Pak Zudi. Kemudian ada Muhammad Rizky Aditya, Surabaya ini harusnya ya, Rizky Surabaya. Kemudian Ibu Sofi, ada Ibu Nova, kemudian ada Ibu Lydia. Ibu Lydia Palembang ini nggak salah ya, Palembang. Kemudian Siti Fahriyah, kemudian ada juga Ibu Astri Ramadhani. Ibu Astri ini Sulawesi ya, salah Ibu ya, Insya Allah ya. Kemudian ada Bapak Mustaqim, ada Bapak Abid Suhairi. Ini Masya Allah, ini Pak Abid ini selalu ikut Zoom ini ya, di Zoom manapun selalu ikut ini. Alhamdulillah ya Pak Abid. Terima kasih Ustaz. Ya, ini meskipun usia tidak muda tapi semangatnya luar biasa ya. Semangat untuk belajar dan juga diskusi serta sharing Pak Abid ya. Iya, Kemudian iya. ada Ibu Reni. Ada juga Safa Aurelia ya.
kemudian Ibu Andar Ningsih, ini Semarang, kemudian Ibu Ida, ada Ibu Manawiyah, kemudian ada Andin, ada Ibu Is Istikharah, dan juga ada Lia ya. Ini Ibu Lia Klaten ini ya, masih tetangga sebenarnya insyaallah. Ya, oke, baik, silakan kita mau mulai dari siapa dulu yang mau menyampaikan? Mungkin barangkali ada hal-hal yang mau disampaikan terkait dengan ikhtiarnya selama perjalanannya. Kita sudah dapat 8 hari, berarti malam hari ini masuk ke hari 9 ya. Silakan, mungkin barangkali Pak Apit mau mengawali sharing kita pada malam hari ini. Atau yang lain, silakan ya. Barangkali dari Indonesia bagian timur yang mau memulai lebih dulu. Selisih 2 jam ini kalau dari Nabire. Ya, boleh sharing apa yang dirasakan, kemudian barangkali ada kendala dalam menjalankan ikhtiar. Nah, silakan, atau mungkin ada hal-hal yang belum difahami. Ya, silakan boleh di-sharingkan pada malam hari ini. Ibu Ida barangkali mau menyampaikan. Iya, assalamualaikum, Ustadz. Ini mau tanya tentang silaturahim ya. Ya. Silaturahim itu kan kadang-kadang gini, dengan kesibukan kita, kadang-kadang kita kan agak susah, apalagi dengan kondisi seperti ini untuk kita pergi ke rumah sahabat, ke rumah saudara atau apa. Kalau kita cuma sekedar chat atau cuma sekedar say hello dengan teman, menanyakan kabar, ya mendoakan semoga sehat, begitu, apakah itu termasuk silaturahim gitu loh? Ya. Bisa dikatakan sebagai silaturahim seperti itu, Ustadz. Ya. Ya, makasih Ustadz. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah bisa Ibu Ida ya, karena untuk zaman sekarang atau era sekarang ini, maka untuk silaturahim kita tidak terbatas ruang dan waktu. Artinya dengan siapapun di belahan bumi manapun, insya Allah kita masih bisa berkomunikasi dengan mereka. Ya. Tetapi memang idealnya, kalau kita berbicara tentang ideal, memang harus bertemu, ya, memang harus bertemu, kemudian terjalin ukhuwah di situ, ya, saling mendoakan di situ. Tetapi untuk kondisi saat ini, apalagi ini mulai ada pandemi kembali ya, kita sudah mulai ada pengumuman untuk mulai jaga jarak lagi di masjid ya, mulai mengurangi aktivitas di luar dan sebagainya, maka salah satu sarana untuk menyambung silaturahim hubungan kita dengan orang lain adalah dengan via telepon, via WA dan sebagainya. Insya Allah ya, itu termasuk juga bagian dari silaturahim ya, tidak memutus tali silaturahim atau masih menyambung persaudaraan. Insya Allah itu Bu Ida ya, masih termasuk bagian dari itu. Yang lain barangkali Pak Apit mau menyampaikan ini Pak? Iya Pak Ustadz. Ya, oke, silakan Pak Apit. Ya mungkin ini tahu apa namanya ya. Kalau untuk saya itu mungkin belum terbiasa untuk seperti itu. Tapi alhamdulillah di sisa usia ini yang saya nyalakan alarm jam 3, ternyata Allah sudah bangunkan sebelum jam 3 Ustaz. Masya Allah. Nah, itu keberhasilan yang saya alhamdulillah saya syukuri. Namun kan aktivitas saya biasa jam 4 itu udah ke dapur, saya warung nasi Pak Ustaz. Namun kemarin pas hari ke seminggu saya oleng Ustaz. Iya. Saya oleng pas kalau subuh saya
usahakan ke masjid, ternyata di sini masjidnya masjid rumah sakit, jadi terkadang nggak ada marbot. Oh gitu, Masya Allah. Ya, nggak ada marbot subuh, kadang-kala isya itu nggak ada. Nah terpaksa Kadang saya nggak ada muazinnya ya Pak ya. ya nggak ada yang adzan gitu. Pas saya niatan lagi semangat ke masjid sendiri, gitu kan ternyata. Nah ini ya alhamdulillah lah pelajaran. Itu Nah, insya Allah, masjid paling dekat Pak ya. yang paling dekat Ustaz, karena saya meninggalkan kompor yang lagi nyala masalahnya itu. Ya. Sementara anak dan istri lagi masih pada tidur. Ya. Nah itu jadi meninggalkan kompor yang sedang nyala. Nah ini tadi yang sudah ditanyakan masalah silaturahmi melalui telepon, memang selama ini saya baru sampai ke situ Ustaz. Iya. Jadi gitu. Nah terus masalah yang selanjutnya, masalah sholat hajat dan sholat taubat sebelum tahajud itu atau gimana Ustaz? Iya. Boleh ya, Itu, ada sebagian teman-teman kita di Nahdliyin itu selalu membagi malam mereka sholat itu dengan pertama dengan sholat taubat dulu, kemudian dilanjut dengan sholat hajat, kemudian dilanjut dengan sholat birrul walidain, baru yang keempat adalah sholat tahajud dan kemudian ditutup dengan sholat witir. Nah, seperti itu. Iya. Itu diperbolehkan Pak Afid. Atau di teman-teman kita yang Muhammadiyah biasanya 8 rakaat itu digunakan untuk tahajud semua niatnya. Nah, seperti itu. Boleh ya? Iya. Makasih Ustaz. Ya, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ustadz, Nova? Ustadz maaf Ustadz, yang sholat birrul walidain maksudnya sholat gimana Ustadz? Iya, sholat birrul walidain itu sholat kita mendoakan atau memohonkan ampunan kepada orang tua kita. Ya. Jadi khusus gitu ya Ustadz? Ya, khusus panduannya banyak itu di internet, cari aja ya. Di Google itu sholat birrul walidain itu insya Allah sudah ada ya. Baik. Ibu Nova angkat tangan ini barangkali mau menyampaikan. Iya Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak mau bertanya, kalau untuk sholat malam itu setelah sholat tahajud, apakah ada zikir khusus untuk untuk hajat yang kita inginkan, atau memang sama aja seperti setelah sholat fardu gitu? Karena bahwasannya kalau misalnya kita yang saya tahu ya, kalau misalnya kita sholat di sepertiga malam itu, kita bagaikan istilahnya mengarah panah ke sesuatu tujuan yang tepat gitu kan. Cuman saya masih bingung untuk zikirnya itu loh Ustadz. Apakah memang sama atau ada zikir khusus? Iya. Ya, seperti itu. Itu yang pertama. Kalau zikir insya Allah sama ya. Zikir itu sama. Karena zikir itu sebagai pengantar ya. Jadi sebagai pengantar. Jadi doa itu kenapa harus diantar gitu ya. Karena agar doa itu punya kekuatan gitu. Contoh begini. Ketika kita itu menginginkan sesuatu. Kita mau berbicara dengan kepala desa. Kalau kita datang sendirian mungkin akan dicuekin. Tapi kalau kita datang itu diantar dengan Pak Camat, ya, apalagi diantar dengan bupati, itu pasti akan disambut dengan baik. Nah, sama seperti doa kita juga ada pengantarnya. Jadi diantarkan dari zikir-zikir itu. Memang sunnahnya begitu, kita berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala. Lalu nanti bisa ditambah juga dengan Asmaul Husna. Di sepertiga malam terakhir, amalan yang yang paling utama adalah pertama sholat tahajud, sholat ya, yang kemudian yang kedua adalah mohon ampun sama Allah, jadi istighfar, maka diperbanyak istighfar. Kalau mungkin habis sholat fardu barangkali kita hanya 3 kali,
Istighfarnya ini nanti bisa diperbanyak ya, bisa 100 ya. Tergantung waktunya, bisa sampai 1000 kalau memang kita ada waktunya. Kemudian setelah itu baca Quran. Nah, baca Quran. Kemudian yang keempat adalah berdoa. Ini aktivitas yang terbaik di sepertiga malam terakhir. Maka upayakan di sepertiga malam terakhir itu kita melakukan 4 ini. Sholat, kemudian istighfar atau mohon ampun sama Allah, kemudian baca Quran, doa. Nah, baca Quran kadang bisa juga kita wakili dengan surat Al-Fatihah saja. Mungkin ada ya beberapa orang-orang yang ketika sebelum berdoa mereka baca Al-Fatihah. Kenapa? Karena memang itu sebagai pengantar. Al-Fatihah adalah bagian dari Quran. Insya Allah begitu. Ya, yang kedua gimana, Bu? Iya, terus kemudian yang kedua, saya masih bingung dengan sholawat ya Ustadz. Dalam arti bingung, sholawat yang tepat itu yang seperti apa? Ya, sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu adalah sholawat yang terdapat di dalam bacaan tahiyat akhir yang sering kita baca. Ya, jadi misalnya kalau pendeknya adalah Allahumma sholli ala Muhammad, itu pendek itu boleh ya. Kemudian kalau pakai Sayyidina juga boleh ya. Karena ketika sholawat ini kita baca di luar sholat, maka boleh kita tambahkan Sayyidina ya. Kemudian bisa juga dibaca lengkap ya dari Allahumma sholli ala Muhammad sampai dengan fil alamina innaka hamidum majid. Orang-orang menyebutnya sebagai sholawat Jibril di sini. Nah, ini boleh ya. Silakan kalau waktunya panjang, punya banyak waktu, boleh pakai sholawat yang lengkap seperti itu. Oh iya. Kalau kemudian ada sholawat di luar itu yang kemudian bentuknya seperti nasid ataupun nyanyian itu adalah bentuk sebagai penghormatan ataupun penghamba sebagai bentuk pujian ya, sebagai bentuk pujian. Nah, seperti itu. Tapi kalau kemudian kita mengacu pada amalan yang kita sampaikan, yang dianjurkan oleh Rasulullah adalah sholawat yang terdapat di dalam bacaan tahiyat akhir. Nah, seperti itu. Oh iya. Ya, mengerti Ustadz. Okay. Iya, mungkin pertanyaannya itu aja sih Ustadz untuk sementara. Siap. Ya. Terima kasih untuk jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Ibu Nova ya. Silahkan yang lain barangkali mau menyampaikan ya. Mungkin kisahnya, perjalanannya, hari birunya yang biasanya tidak bangun malam dipaksa bangun malam. Yang biasanya nggak pernah buka Quran dipaksa buka Quran. Yang biasanya cuma baca Quran sebentar ini dipaksa harus banyak. Yang biasanya nggak sholatnya nggak di awal waktu ini dipaksa di awal waktu, dipaksa sholat jamaah di masjid. Nah, ayo teman-teman sampaikan apa yang dirasakan. Nanti kita akan coba sharing bareng-bareng gitu ya. Karena tentu mungkin ada masing-masing kita punya tips sendiri-sendiri. Bagaimana kemudian agar bisa mudah bangun di sepertiga malam terakhir misalnya. Atau bagaimana agar mudah kita menjalankan ibadah untuk sholat jamaah misalnya. Ini masing-masing kita tentu punya trik dan punya caranya masing-masing. Tapi bolehlah, mungkin boleh di-sharing-sharingkan di sini. Ada yang baru bergabung, ada Ibu Andin Wawi tadi sudah di. Ada Ibu Hajah Warnilis. Kemudian ada Ibu Dewi Susani, ada Ibu Eni Prihartini, dan juga ada Ibu Kuatmi dari Singapura ini, insyaallah ya. Yuk, barangkali ada yang mau disampaikan ya, tidak harus bertanya teman-teman ya. Tidak harus bertanya, tapi boleh bercerita ya, boleh bercerita, boleh sharing tentang pengalamannya. Pengalaman yang dipaksa diminta untuk komitmen menjalankan sebuah ikhtiar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Reni Rahmawati, silakan Bu. Pak Ustadz, ini saya mau menanyakan terkait untuk pelaksanaan sedekah subuh itu seperti apa? Ya, sedekah subuh itu sedekah yang dilakukan di waktu subuh. Kenapa? Karena di waktu subuh itu ada 2 malaikat yang datang atau turun ke bumi. Yang satu mendoakan agar diganti atau dibalas bagi orang-orang yang bersedekah di waktu subuh. Dan kemudian memberikan balasan bagi orang-orang yang menahan hartanya di waktu subuh tersebut atau tidak mau bersedekah. Maka pentingnya di sini kemudian sedekah kita itu akan disaksikan oleh malaikat, akan didoakan oleh malaikat. Nah, teknisnya bagaimana? Teknisnya adalah misalkan teman-teman bisa datang ke masjid ya atau ke musola, kemudian nanti uangnya boleh dimasukkan di kotak amal masjid di situ. Kalau selain di masjid gimana Pak Ustadz? Iya, bentar. Oke. Nah, kemudian bisa juga teman-teman persiapkan genceleng di rumah atau toples, kaleng atau apapun ya, yang kemudian setiap subuh itu kita niatkan di situ untuk sedekah. Bismillah ya, kita masukkan sedekah kita dan kemudian kita doa sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti itu boleh kita buka sepekan sekali ataupun sebulan sekali, baru kemudian kita salurkan kemana yang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, terkait dengan sedekah subuh, kemarin sudah kita sampaikan, kita ada program baru namanya program Islah. Program Islah itu adalah infak subuh lunas amanah. Jadi, teman-teman sekarang kita minta untuk sedekah subuhnya dialihkan ke program Islah. Tujuannya apa? Tujuannya nanti adalah dana ini akan kita kelola, kita akan bayarkan utangnya teman-teman ya, baik utang riba ataupun yang non riba ya. Jadi dari sedekah subuh teman-teman yang kumpulkan itu kita akan berikan ya kepada yang betul-betul membutuhkan di bulan itu ya. Jadi misalnya sudah ditagih nggak punya uang, nanti kita akan bayarkan tagihan itu dan seterusnya ya. Kalau mungkin ada yang hutangnya kurang sedikit lagi lunas ya, kita akan lunaskan insya Allah dari dana sedekah subuh yang kita kumpulkan. Nah, teknisnya bagaimana? Teknisnya sama. Teman-teman boleh langsung transfer di setiap subuh ya ke rekening yang kemarin sudah kita bagikan, atau bisa juga dikumpulkan dulu, nanti transfernya sepekan sekali atau transfernya sebulan sekali. Kalau sebulan sekali diharapkan nanti sebelum akhir bulan, karena nanti satu minggu pertama ya itu akan kita bagikan ya donasinya. Kita akan hitung dan kemudian kita akan tunaikan di setiap awal waktu, setiap awal bulan ya. Insya Allah itu Bu Reni ya terkait dengan sedekah subuh. Maka nanti silahkan boleh dikumpulkan. Nah, harapannya nanti diikutkan di program Islah agar kita juga bisa membantu teman-teman kita untuk bisa terbebas dari amanah ataupun hutang. Ya. Insya Allah pahalanya besar ini. Jadi membantu melunaskan hutang orang lain itu pahalanya besar. Ya. Meskipun hanya sedikit yang kita sumbangkan, tapi ketika digabungkan dengan orang lain, maka akan menjadi besar dan kemudian kita ikut juga terlibat di dalam program itu. Insya Allah demikian. Itu Bu Reni. Baik. Ya, Ya, terima kasih Pak Ustadz untuk Iya. penjelasannya. Oke, Assalamualaikum siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain barangkali? Ibu Lydia, ya, atau mungkin Siti Fahriyah, Bapak Hadi, Bapak Zudi ini yang dari jauh nih. Ya Ustaz. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Yudi ini ya?
Jadi saya mau cerita sedikit ini Pak Ustadz Boleh, dari boleh, pengalaman. yuk, silakan. Jadi jujur setelah beli buku itu kan saya belum sempat baca lah 1 mingguan, terus saya buka-buka, saya baca baru kurang lebih ya masih seperempat bagian. Jadi saya baca pelan-pelan, terus dari mulai tanggal 20 Januari itu sudah saya terapkan Pak Ustadz. Iya. Jadi yang mulai programnya sambil ngisi list, nah, ini listnya juga sudah ada ini, saya isi list. Masya Allah ya. Cuma ada 3 hari yang memang tahajudnya agak mendekati subuh, jadi nggak bisa sampai 8 rakaat, jadi hanya 6, ada yang ini ada 3 hari lah. Iya. Tapi mengikuti program yang ini alhamdulillah lancar. Ya karena kan di rumah kebetulan untuk sedekah subuhnya ada kotak dari Hidayatullah titip di toko. Jadi Iya. kalau tidak di masjid saya masukkan di kotak itu. Ya. Terus sebagian juga kita ikut di Islam, mungkin di Islam mungkin 3-4 hari sekali nanti kita ikut di Islahnya. Iya, alhamdulillah ya. Aman dari waktu subuh, jujur Pak Ustadz kalau untuk tahajud itu seumur-umur mungkin tahajud cuma dihitung jari 2-3 kali lah selama ini. Masya Belum Allah ya. rutin. Nah, ketika ikut program ini alhamdulillah tidurnya sih jam 12 lewat, biasanya setengah 1 dini hari baru tidur, alhamdulillah jam 3 udah bangun. Iya. Jadi, kalau nggak dibangun ya kita paksa pakai alarm di HP. Iya, itu nikmat tersendiri ya, karena banyak ya kawan-kawan kita yang tidak diberikan nikmat seperti itu. Iya, terus terasa ringan sih memang Pak Ustadz, jujur kalau masalah tidur kurang karena kita buka kios itu kan 6:30, jam 10 malam baru tutup, beres-beres pernah ya terus kemudian baru istirahatnya sekitar jam 12, setengah 1 dini hari. Iya, bangun. Masya Allah, ya. Jadi alhamdulillah dikasih kesehatan hingga saat ini. Terus pengalaman yang unik dan menarik ini waktu sholat subuh pulang, nah kita mau sedekah subuh ke orang kan bingung karena di sini kan agak sepi, beda dengan di Jawa. Iya, Di Jawa ada tukang sapu jalanan banyak di sana. Betul ya. Ini nggak ada. Nah, ketika kok tiba-tiba nggak biasanya ada satu orang yang ikut mulung perempuan, Mbak Center gitu, saya dekati. Wah, Ibu cari apa? Lagi mulung. Oh, lagi mulung. Ya sudah, Bu. Ini saya kasih aja gitu aja Pak Ustadz. Iya, Masya Allah. Kasih Bu, terus kemudian ya hari kedua sudah nggak ada. Hingga detik ini udah nggak ada lagi Pak Ustadz. Iya, Masya Allah. Kita tidak tahu, barangkali itu malaikat yang menjelma, memang sengaja dikirim oleh Allah, kita kan tidak tahu juga ya. Akan ada masa-masa seperti itu ya, kita tiba-tiba ditolong oleh orang yang mungkin kita tidak pernah kenal. Dan barangkali itu adalah memang malaikat yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk ini. Kita tidak pernah ketemu sebelumnya, tiba-tiba ketemu, kita harus ngasih, dan di hari berikutnya sudah tidak ketemu lagi. Insya Allah seperti itu. Jadi waktu keluar dari masjid subuh itu batin, aduh saya mau kasih ke siapa ini kan. Tiba-tiba kok di ujung ada center-center, saya dekati, ya udah, nggak detik ini belum ketemu lagi. Terus kemudian hari ini tadi ya ada sesuatu juga, tadi ada anak sekolah yang kemudian belanja ya, beli masker, mungkin uangnya dia lupa, mungkin ngasih 5.000, bilangnya 10.000, jadi minta kembalian. Nah, kita ngejel-ngejelan, akhirnya udah kita ngalek sih aja. Terus nggak lama kok istri jalan ada uang 5.000-an jatuh di situ Pak Ustadz. Oh, Masya Allah ya. Diambil masukkan di kotak amal gitu. Ada seperti itu Pak Ustadz. Betul. Jadi alhamdulillah lah beri kelancaran. Mudah-mudahan bisa sampai selesai program dan berlanjut seterusnya gitu Pak Ustadz. Amin, amin, insya Allah ya. Memang tujuan kita adalah itu ya, tidak sekedar hanya berhenti di satu titik tertentu, tapi membuat kita untuk bisa selalu istiqomah terus ya, karena istiqomah itu mahal harganya dan itu sebuah nikmat yang luar biasa. Maka kita senantiasa untuk berdoa kepada Allah agar diberikan keistiqomahan oleh Allah, seperti itu. Amin. Ya kalau jujur soal ujian cobaan ya terlalu berat, pernah bantu travel umroh, akhirnya bermasalah, kita kena beban juga. Ya. Terus prestasi sedikit hancur. Jadi memang ya alhamdulillah sekarang agak ringan, plong semuanya. Amin, amin. Insya Allah. Mudah-mudahan nanti betul-betul selesai ya, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan caranya Allah ya, dengan caranya Allah. Insya Allah. Baik, mungkin gitu Pak Ustadz. Terima kasih
Ya, Sukses amin. selalu semuanya, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Pak Zudi, yang luar biasa ini. Yuk yang lain barangkali teman-teman. Pak Mustaqim, ada Ibu Andar dari Semarang. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Mustaqim. Silakan Pak Mustaqim. Ya, jadi tadi kan Ustadz sampaikan doanya itu terakhir ya waktu di sepertiga malam Ustadz. Ya. Jadi kalau saya mungkin saat ini karena mungkin belum tahu, saya terbalik Ustadz. Jadi setelah sholat witir itu baru berdoa, setelah berdoa itu nunggu waktu subuh membaca Al-Quran seperti itu Ustadz. Iya. Nah, dan saya tambahkan itu setelah pada subuh itu zikir pagi dan zikir sore. Iya, Al-Ma'surat ya, Masya Allah. Bagus Ya, ini. seperti itu. Dan saya juga pernah baca setelah pada subuh atau setiap pagi itu Al-Waqiah, surat Al-Waqiah itu benar atau enggak Ustadz? Itu Ya. bagaimana Ustadz? Apakah ada dalilnya atau bagaimana bahwasanya untuk memperlancar itu setiap pagi membaca surat Al-Waqiah seperti itu? Ya, Bagaimana betul. Ustadz? Ya betul. Nah, sekarang kembali ke urutan dulu. Kenapa kemudian doa tadi kita taruh di belakang? Karena agar bacaan Quran kita itu jadi pengantar doa kita, agar zikir kita itu jadi pengantar doa kita, agar istighfar kita itu jadi pengantar doa kita, agar sholawat kita itu jadi pengantar doa kita, agar sholat kita itu jadi pengantar doa kita. Sebenarnya kalau kemudian ditanya apakah urutan harus seperti itu, jawabannya adalah tidak, ya. Tetapi ini hanya strategi aja bahwa kita itu agar punya pengantar. Semakin banyak yang mengantarkan doa kita, maka insya Allah akan semakin berpeluang untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tentu dengan kita tidak lupa senantiasa mendoakan orang lain. Karena tatkala kita mendoakan orang lain, maka disitulah kita sebenarnya sedang mendoakan diri kita. Kita sedang merayu malaikat untuk mendoakan diri kita. Jadi saya ulang, boleh digarisbawahi teman-teman. Saat kita itu mendoakan orang lain, itu sebenarnya kita sedang merayu malaikat untuk mendoakan diri kita dengan doa yang sama. Seperti itu, ini strategi ya. Ini harus dipakai ya, cara seperti ini kita merayu malaikat. Sebagaimana kita tahu bahwa malaikat adalah orang yang dekat dengan makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kemudian kembali ke soal Al-Waqiah. Iya, betul ya. Boleh ya Al-Waqiah dibaca pagi setelah subuh ya. Jadi kalau malam itu Al-Mulk ya dibaca selepas Isya atau menjelang kita mau tidur, insya Allah akan dijaga selama malam kita oleh Allah SWT. Kemudian pagi itu Al-Waqiah, kemudian pas duha itu ada surat Ar-Rahman, nanti boleh dibaca juga seperti itu. Ya, seperti itu Pak Mustaqim. Boleh ya. Insyaallah ada dalilnya. Ya, baik Ustadz. Terus satu lagi Ustadz yang mengenai Asmaul Husna yang ya Haban, ya Manan, ya Fatahu, ya Rujaku, ya Khoniyu, ya Mukhni. Ya Goyi, ya Muni, ya betul. Ya, apa ini juga diulang-ulang terus diperbanyak? Apakah diperkenankan Ustadz? Iya, diperkenankan banget ya. Jadi Asmaul Husna 99 nama Allah itu bahkan kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk menggunakan Asmaul Husna sesuai dengan hajat kita masing-masing ya. Sesuai dengan hajat kita masing-masing, termasuk misalnya setelah sholat fardu kita baca Ya Dzal Jalali wal Ikram. Nah, ini adalah termasuk bagian dari Asmaul Husna, nama baik Allah ya. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Kalau lengkapnya kan Allahumma antas salam wa minkas salam dan seterusnya. Di terakhirnya itu adalah Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ada seorang sahabat yang berdoa seperti itu, kemudian kata Nabi, berdoalah maka doamu akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah membaca Ya Dzal Jalali wal Ikram kata Nabi, doamu akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tadi kemudian ya Hanan, ya Manan. Nah, seperti itu. Ya Fatah, ya Rozak itu adalah terkait dengan nama-nama Allah yang berkaitan dengan rezeki. Ya, maka boleh dibaca
berulang-ulang, insya Allah ya. Seperti itu Pak Mustaqim. Ya, baik Ustadz. Terima kasih. Jazakallahu khair. Amin, amin ya. Baik. Yang lain, ya kita sharing pada malam hari ini. Allah. Bapak Ayi Ruslan, selamat datang, baru masuk. Kemudian ada juga Bapak Romi, juga baru masuk ya. Silahkan ketika mau sharing ya. Jadi malam hari ini kita tentang sharing. Masih ada waktu kurang lebih 11 menit. Yang mau disampaikan ya. Kalau tadi Pak Judi bercerita tentang perjalanannya, diberikan nikmat oleh Allah untuk selalu bisa bangun di sepertiga malam. Ibu Astri, ya, silakan Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, ini saya mau nanya berkaitan dengan apa yang saya rasakan pas ketika ikut challenge ini kan. Jadi yang apa rasa yang beda itu loh yang saya bilang, apakah saya ada yang keturunan apa itu yang ngikutin keturunan itu. Nah, Ya. itu apakah itu bisa menghalangi terkabulnya doa ya? Iya. Kalau terkait dengan apakah bisa menghalangi terkabulnya doa, ada kemungkinan iya, ada kemungkinan tidak. Kenapa? Karena terkadang jin yang mengikuti kita itu hanya sekedar ikut saja, ya. Hanya sekedar ikut saja, tidak mengganggu aktivitas kita, tidak membuat kita terlena dari kehidupan. Ya, kan ada ya. Jadi seseorang ketika kalau dalam bahasa kita sebut sampai kesurupan, ya. Orang yang sampai kesurupan itu berarti itu aktivitasnya itu dikontrol oleh jin. Ya. Jadi saya pernah cerita ngobrol dengan teman-teman yang selalu berkaitan dengan jin itu, bahwa sebenarnya ketika dia ngomong ngacau atau mungkin dia ngomel dan sebagainya itu, nerocos dan sebagainya itu, atau mungkin ada juga yang dia baca Quran, itu sebenarnya diri mereka itu juga sadar, tetapi tidak bisa mengontrol diri mereka, dan yang mengontrol adalah jin itu sendiri. Ketika sudah sampai di tataran seperti ini, maka akan sangat mengganggu aktivitas kita. Namun ada juga jin yang hanya sekedar ikut saja, tidak sampai kemudian menguasai diri kita, tidak sampai kemudian mengganggu aktivitas kita. Nah, kemungkinan ketika jin yang hanya sekedar ikut saja, maka tidak akan menghalangi doa kita. Insya Allah seperti itu ya. Artinya karena ibadah kita masih terus bisa berjalan, baca Quran kita dan seterusnya itu masih bisa berjalan. Insya Allah seperti itu Bu Astri ya. Tapi itu bukan berarti kita bersekutu kan ya Pak ya? Bukan kita yang bersekutu, karena yang bersekutu adalah nenek moyang atau buyut kita. Ya, nenek moyang ataupun buyut kita yang bersekutu, ada perjanjiannya ya, seperti itu. Ya, kita tidak bersekutu. Maka sebenarnya teman-teman yang ketika tahu diikuti seperti itu, maka teman-teman nanti ketika sendirian atau mungkin ada temannya boleh ya diruqyah mandiri ya. Diruqyah mandiri, baca ayat-ayat ruqyah mulai dari Al-Fatihah, nanti ditambah dengan Al-Baqarah 1 sampai 5, kemudian Al-Baqarah 255, kemudian sampai dengan 257 ya. Dan ditambah juga dengan 284 sampai dengan 286 di Al-Baqarah. Tambah dengan Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, Anas, minimal ini insya Allah sebagai penjagaan atau sebagai ruqyah mandiri kita yang bisa kita lakukan secara sendiri. Seperti itu. Nah, selama ini aktivitasnya gimana? Masih merasa pusing, panas ketika baca Quran? Ya, sekarang sih paling mata itu bergunang-gunang. Terus tadinya kan sholat malam itu punggung belakang tuh terasa panas gitu kan. Ya. Tapi ya tetap saya lawan gitu, cuman ya. Sekarang udah agak mending. Saya kan punya penyakit yang bertahun-tahun itu nggak sembuh-sembuh Pak. Iya. Jadi ada kayak luka di kaki
seperti koreng sampai menanah sampai bolong gitu kan. Alhamdulillah semenjak saya ikut ini program ini dia mulai mengering, mulai memudar. Saya udah berkali-kali berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh ini. Cuman alhamdulillah sekarang ini ada efeknya gitu. Iya, alhamdulillah ya. Lanjutkan, teruskan ya. Karena sekali lagi memang nanti itu kontrol harus ada diri kita ya. Maka termasuk teman-teman yang terapi ruqyah itu sebelum mereka mengusir jin yang ada di dalam tubuh seseorang itu, dia lebih utama adalah meminta izin kepada pemilik tubuhnya, diri kita ya. Jadi yang bisa mengeluarkan itu sebenarnya adalah diri kita. Terapi ruqyah itu, para peruqyah itu hanya membantu saja. Ketika ada keinginan keras buat diri kita, lepas dari jin, lepas dari cengkeraman mereka, maka nanti mereka juga akan bisa lepas. Ada kan banyak kisah yang teman-teman disenangi oleh jin, misalnya ada wanita yang disenangi sama jin, akhirnya diikuti kemana-mana, aktivitasnya dipantau, sampai kemudian dikuasai. Nah, itu pun cara kita melepaskan mereka adalah dengan meminta si wanita itu untuk betul-betul bisa yakin bahwa dia harus lepas dari jin itu. Ada keinginan kuat dari dalam diri kita. Seperti itu insya Allah ya. Mudah-mudahan nanti Bu Astri dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap pantau aktivitasnya, dan saya yakin ini nanti akan hilang dengan sendirinya insya Allah ya. Amin, Pak. Nah, ini Ya. kalau misalkan Pak, ketika saya dari diri saya sudah kuat itu, tapi terkadang anak saya, suami saya itu digoda, yang anak rewel, suami sakit, gitu ya. Itu saya harus gimana ya Pak, ngadepin supaya mereka juga nggak terkena gitu, nggak terkena imbasnya gitu. Ya, nanti perhatikan juga enggak masalah ya, karena itu juga bagian dari godaan ya, itu bagian juga dari godaan, maka senantiasa kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar benar-benar Allah itu jaga, agar benar Allah itu lindungi kita, agar betul-betul Allah itu bimbing dalam setiap langkah dan juga aktivitas kita. Insya Allah, saya yakin betul ya ketika kita itu sudah betul-betul mendekatkan diri sama Allah dengan wasilah Quran, maka Allah akan bimbing dan Allah mudahkan setiap langkah-langkahnya. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak atas masukannya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ya Bu Astri. Ya, barangkali yang lain lagi yang belum belum menyampaikan. Pak Ayi Ruslan atau Pak Romi barangkali. Ibu Kuatmi ini biasanya. Mungkin ada aktivitas ya Bu Kuatmi. Ya, dibuka nih mic-nya. Silakan Bu Kuatmi, ada yang mau disampaikan? Iya, Kang. Boleh. Saya maaf banget nih, saya nggak pernah ngisi challenge. Cuma insya Allah emang udah rutin. Cuma tahajud aja yang nggak pernah cuma sering kelewatan lah. Iya, Masya Allah. Doakan saja semoga saya bisa untuk bisa rutin lagi tahajudnya. Ya mungkin karena waktu istirahat yang terlalu dekat atau nggak tahu lah, saya mungkin Allah semoga aja, doakan aja lah, minta doanya aja biar saya bisa rutin kembali untuk tahajud. Amin. Itu aja. Kalau untuk macam istighfar, sholawat, tilawah seperti itu saya siasati dengan saya gabung grup. Jadi kita wajib setoran, jadi kita semacam amalan rutin seperti itu. Jadi kalau untuk seperti itu insya Allah rutin karena ikut gabung grup. Kita dipaksa karena jadi terbiasa lah. Kalau kita nggak paksakan diri kita nggak bakalan bisa. Iya betul, harus dipaksa. Iya, karena kita wajib setoran, jadi macam punya hutang. Cuma untuk tahajud emang maaf banget, saya nggak rutin untuk menjalankan. Ya doakan saja, minta doanya dari teman-teman semua biar saya bisa rutin tahajud lagi. Amin, amin. Itu aja. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bergabung Ibu Yuwantik ini ya, baru bergabung malam hari ini.
kita malam hari ini sharing saja, Bu. Barangkali apa yang dirasakan atau mungkin ada hal-hal yang belum difahami, silakan boleh mau disampaikan Bu Yuwanti. Ya, ada yang mau disampaikan Bu Yuwanti, boleh sharing malam hari ini. Malam Kang Udin. Ya, monggo silakan Bu. Saya ya. Silakan kalau mau sharing menyampaikan sesuatu yang baru muncul ini. Yang sudah dirasakan selama beberapa hari ini. Mungkin ada kesulitan atau mungkin barangkali mau berbagi trik ya. Berbagi tips untuk kawan-kawan yang lain, boleh. Oke. Kalau saya ya itu kan seperti sudah rutinitas ya, sudah lama gitu sholat malam itu. Terus baca Quran dulu lama nggak baca. Iya. Setelah saya masuk grup teman-teman sekolah itu ada setoran-setoran gitu, jadi setiap hari jadi setor, jadi rutin baca. Jadi masalah yang bukan masalah sih, jadi kegiatan yang kalau nggak baca jadi harus semangat baca. Jadi mau jadi suka. Ya, kalau nggak baca. Betul, jadi ya. Sholat malam, ngaji, apa itu yang sedekah subuh itu yang dulu saya lihat di Sehalis Jaber itu. Lalu saya praktekkan setiap hari sedekah subuh. Kemudian yang lainnya juga. Yang satu itu yang silaturahmi itu yang sudah saya ceritakan sama Kang Udin itu yang bisa rutin. Tapi kasih tahu bisa WA, bisa telepon. Ya, boleh ya, boleh WA, boleh telepon ya, karena memang sekarang untuk kondisi seperti ini ya, aktivitas di luar kita juga terbatas ini. Oke. Nah itu seperti sholat malam itu karena sudah lama dilakukan, jadi ya seperti biasanya saja, seperti biasa sehari-hari seperti itu. Betul, ya. Insya Allah nggak ada beban. Malah kalau bangunnya agak jam 3 itu malah nyesel kok jam 3 baru bangun, ini nanti waktunya untuk ini gimana, untuk yang ini nggak ada gimana waktu. Ya. Jadi harus jam 2 gitu, longgar banget itu kalau untuk untuk yang istighfar, yang untuk sholawat, yang untuk yang asmaul husna, untuk yang lainnya itu terus ada waktu lagi buat baca Quran yang bisa longgar. Kalau jam 3 itu pasti sudah tanah itu sudah arkem, sudah imsa itu sudah mepet ya. Seperti itu. Ya, subuh itu kadang selamatnya nanti habis subuh gitu, baca Qurannya nanti habis subuh, jadinya dilanjutkan ada sehari sudah terang gitu. Kadang-kadang seperti itu yang saya rasakan. Ya, semoga yang lainnya juga semangat ya. Amin, insyaallah. Ini pada semangat semua ini, Bu. Alhamdulillah ya. Bawah. Kakak sama Nabil nggak pakai jilbab. Oke, barangkali yang lain ya sebelum di bawah nggak ada sinyal. Akhiri ya, ada yang mau disampaikan lagi, sharing atau mungkin pertanyaan. Baik, kalau sudah tidak ada, maaf tadi di chat ada yang bertanya ya, Masya Allah ya. Cara bertaubat dari dosa hutang. Oke. Baik ya, Bu Nova dulu. Cara tobatnya ya dari kita hutang riba, maka nanti bisa diawali dari sholat dulu ya, 2 rakaat. Kita tobat kepada Allah SWT, meyakini bahwa itu adalah sebuah dosa besar yang kemudian tidak harus kita lakukan kembali, dan kemudian kita berhenti ya, berhenti untuk tidak
hutang lagi, berhenti untuk tidak pinjam lagi. Apapun godaannya, bagaimanapun kondisinya, maka jangan sampai kemudian kita berhutang lagi. Ini sebagai bentuk tobat kita. Kalau kemudian kita masih ada keinginan untuk pinjam lagi, ya berarti tobat kita belum sungguh-sungguh ya. Kalau kita sudah betul-betul tobatnya sungguh-sungguh, maka insya Allah ya tidak akan ada keinginan untuk pinjam lagi. Nah, seperti itu, Bu Nova ya. Mudah-mudahan bisa terjawab. Baik, kawan-kawan, Bapak Ibu yang berbahagia. Pada malam hari ini sudah sampai pukul 9 malam, insya Allah ya. Kita akan sambung di pekan depan, insya Allah dengan ada materi baru. Kita akan sampaikan di pekan depan, teman-teman. Setiap pagi jangan lupa untuk senantiasa berdoa. Oh ya, kalau kemudian ya udah di klien aja. Kiriman kita belum sampai, tolong saya diingatkan ya, kayak tadi pagi di grup ibu-ibu ini anunya belum masuk gambarnya, baru saya kirim ulang di malam ini, karena tadi pagi saya pikir sudah masuk, sudah tertutup oleh chat gitu ya, saya tidak sadar tadi baru diingatkan bahwa ternyata belum dikirimkan ya. Maka boleh silakan diingatkan, Ustadz Kang kok belum ada ini ya, seperti itu. Karena barangkali saya kelupaan untuk ngirim atau sudah ingat dikirim tapi tidak terkirim ya, seperti itu. Yang Baik, list itu tuh Kang. Gimana? Yang list. Iya, yang list ya. Tadi Nah, kan itu. baru saya kirim malam ini ya, sebelum Zoom ini baru saya kirim. Tadi pagi sudah saya kirim, tapi tidak terkirim. Sebetulnya tidak perlu dikirim itu, Kang. Kita simpan sendiri-sendiri lah. Kita tiap hari boleh tinggal kirim aja. Ada itu beda karena ada quote-nya harian tuh beda ya, quote harian, kemudian ada doa harian itu berbeda ya. Nanti setiap hari memang harus kita kirim karena itu program khusus sampai dengan 30 hari, nanti quotes-nya setiap hari berbeda, doanya juga berbeda insya Allah. Sehingga teman-teman nanti 30 hari itu minimal punya 30 doa koleksi. Minimal punya 32 koleksi yang insya Allah itu doa-doa pilihan yang memang sudah kita pilih untuk bisa kita baca untuk kebaikan kita dan juga kebaikan orang lain. Insya Allah demikian ya. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa jaga diri kita, keluarga kita, jaga kesehatannya, jaga keistiqomahnya. Mohon doanya juga agar kami senantiasa diberikan keistiqomahan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dan program-program di kita bisa berjalan terus insya Allah. Amin. Allahumma amin. Mari kita tutup dengan doa kafaraah majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya banyak kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.